Impact Kids. Halo, selamat pagi sahabat Impact Kids dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini kita bersama-sama siap menyambut hari yang baru dalam weekend di hari Sabtu ini untuk kita bersama-sama menikmati hari yang indah. Sebelum kita mendengarkan Impact Kids pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah, hari yang baru yang Tuhan beri kepada kami, sehingga pagi ini kami boleh dibangunkan dengan kekuatan yang baru, kesehatan, dan saat ini kami siap menyambut berkat-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati kami, terlebih saat kami akan mendengarkan firman Tuhan dalam Impact Kids pagi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Para sahabat Impact Kids, anak-anak sekalian, pernahkah kalian terpleset lidah kalian saat berkata-kata? Atau maksudnya Bu Giarti adalah kita salah mengucapkan sebuah kata sehingga kata itu berarti yang berbeda. Misalnya contoh, ada orang yang mau berkata asep tapi dia bilangnya apes. Nah, tentu itu dua kata yang berbeda dan memiliki arti yang berbeda juga ketika diucapkan. Atau juga, pernah nggak kalian misalnya bercanda dengan teman, minta seorang teman untuk mengucapkan kata begini, kek, kuku kaki kakakku, kaku-kaku, misalnya gitu ya. Sekali lagi, kek, kuku kaki kakakku, kaku-kaku, kek. Coba, ada yang bisa mengucapkan dalam waktu yang cepat? Kek, kuku kaki kakakku, kaku-kaku. Nah, kalau kita ucapkan perkataan ini tadi dalam kata yang cepat, biasanya kita akan terpeleset ya, suka susah untuk diucapkan. Padahal itu merupakan sebuah kalimat ya, kek, kuku kaki kakakku, kaku-kaku, kek. Nah, tapi kalau diucapin cepat, kek, kuku kaki kakiku, kakak-kakak. Salah kan jadinya bisa salah. Nah, dalam hidup sehari-hari, jika tidak berhati-hati dengan lidah kita, dengan mulut kita, kita bisa salah dalam mengucapkan perkataan-perkataan. Apalagi jika dalam hati kita, perbendaharaan hati kita, kita tidak jaga memiliki perbendaharaan hati yang baik, maka yang akan keluar dari mulut kita biasanya juga itu yang sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita. Ya, karena itu Salomo mengingatkan kita di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan juga di dalam Alkitab Rasul Yakobus mengingatkan kepada kita supaya kita hati-hati dengan mulut kita. Ya, kita akan membacanya di dalam Yakobus pasal yang ke-3 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Jika tidak hati-hati dengan mulut kita, lidah kita, perkataan kita yang keluar dari mulut kita itu bisa seperti api yang cepat menjalar dan menghanguskan. Selain menghanguskan, bisa menghancurkan, meluluh lantakkan apapun yang dilaluinya. Ya, sama seperti ketika kita misalnya sedang membakar sampah. Dimulai dengan api yang kecil, membakar satu daun, kemudian ketika bertemu dengan daun kering yang lainnya, maka api itu akan membesar dan terus membesar dan bisa mengakibatkan kebakaran hutan. Demikian dengan perkataan kita, jika kita tidak menjaganya, itu bisa mempengaruhi orang lain untuk memiliki pikiran yang jahat, untuk juga akhirnya ketika pikirannya sudah dipengaruhi dengan perkataan kita yang kurang baik, maka itu bisa menjadi seseorang melakukan sesuatu yang jauh lebih besar lagi, dosa yang lebih besar lagi, yang akhirnya bisa menghancurkan suatu kelompok orang,
bisa menghancurkan sebuah komunitas, bisa menghancurkan, bahkan bisa menimbulkan peperangan yang dapat menghancurkan sebuah bangsa. Itu berawal dari lidah. Karena itu mari kita bersama-sama sebagai orang yang sudah percaya Tuhan dan kita menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman bagi hidup kita, kita harus terus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, menjadikan firman-Nya sebagai pedoman bagi kita. Dan kita ingat bahwa pada Kejadian 1 ayat 3, firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu dimulai ketika Allah berfirman, ketika Allah berkata, ketika Allah bersabda. Jadi mari kita sebagai umat ciptaan segambar serupa dengan Allah, kita gunakan setiap kata, setiap perkataan yang keluar dari mulut kita dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir yang ingin Bu Giarti sampaikan, kita akan membuka di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sekali lagi ya, firman Tuhan Kolose 3 ayat yang ke-17 mengingatkan kita, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mari kita bersama-sama belajar menggunakan mulut kita untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang bermakna, hal-hal yang memuliakan Tuhan, sehingga hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Siap melakukan firman Tuhan hari ini? Tuhan Yesus memberkati, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami agar kami menjaga lidah kami, menjaga mulut kami, menjaga perkataan kami, sehingga apa yang keluar dari mulut kami adalah kata-kata yang dapat memberkati orang lain, bukan kata-kata hujatan, bukan kata-kata kotor, bukan kata-kata fitnah yang dapat menghancurkan orang lain. Namun kami mau belajar untuk kami menjaga perkataan kami, lidah kami untuk memuliakan Tuhan. Dan terlebih daripada itu kami pun mau belajar untuk menjaga hati kami dengan terus mempelajari firman-Mu dan menjadikan firman-Mu sebagai pedoman bagi hidup kami. Terima kasih Bapa untuk peringatan-Mu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sampai bertemu kembali dalam Impact Kids selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.